البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus sadis wasamanun ba'da samanimi'ah, 886 dari Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an Arif ibn al-Harith al-Ansari sebagai apa? Penunggang kuda terbaik. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya shalihah wa fi riwayah ar-ru'yal hasanah. Si terjemahannya sama ya, mimpi yang baik. Minallah itu adalah dari Allah, wal hulumu minasyaiton. Hulum yaitu mimpi yang buruk atau mimpi yang sia-sia itu adalah dari setan. Faman ra'a syai'an yakrahu, maka barang siapa melihat sesuatu yang dia benci, yaitu di alam mimpinya, falyanfus an shimalihi salasa, maka hendaknya dia meniup nafasa, yaitu meniup ke arah kirinya sebanyak 3 kali, menghembuskan nafas lewat mulut, nafasa. Wal yata'awwadz minasyaiton, dan hendaknya dia mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Fa innaha la tadurruh, maka sesungguhnya mimpi yang tadi itu tidak akan membahayakan dirinya. Muttafaqun alaih. Kemudian an-nafas nafkhun latifun lariqa ma'ah. Nafas adalah hembusan yang lembut, yang tidak ada air ludah bersamanya, iya nafas. Ini lain dengan hadis yang berikutnya nanti. Di sini Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 2 untuk hadis ini. Mungkin mimpi yang baik atau mungkin mimpi yang buruk atau mimpi yang sia-sia itu. Untuk mimpi yang baik, yaitu perkara-perkara yang telah Rasulullah sebutkan di dalam hadis sebelumnya, itu sebagai mubasyirat atau busyra, kabar gembira bagi muslimin. Dan boleh jadi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu nasihat dari Allah, peringatan agar dia berhenti dari kekeliruan, atau agar dia berhati-hati dan waspada, bersiap atas musibah yang boleh jadi akan melanda dan seterusnya, atau waspada dari gangguan sihir atau ketibaan pendengki atau yang semacam itu, tergantung mimpinya mimpi apa di situ. Baik. Dijelaskan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau A'lamul Hadits syarah Sahih Bukhari secara ringkas. Beliau menyebutkan bahwasanya mimpi-mimpi yang baik itu menimbulkan kegembiraan dan menimbulkan harapan dari seorang mukmin kepada Allah, sehingga dengan itu dia menjadi bertambah syukurnya, bertambah ibadah dan semacam itu, ya semuanya kembali ke syukur. Sementara mimpi yang buruk itu dari setan untuk membuat dia merasa sedih hati, membuat dia akhirnya buruk sangka pada Allah. Oh ternyata langkah saya keliru, buktinya saya mimpi begini, padahal sekedar mimpi, itu padahal dari setan. Akhirnya buruk sangka, oh berarti jalan saya selama ini keliru, padahal sudah betul dengan dilihat dari dalil-dalil. Mimpi itu boleh jadi dari setan untuk membuat dia sedih hati dan kecewa atau apa. Sebagaimana orang-orang yang diuji dengan musibah-musibah duniawi, lalu menyangka, oh ini hukuman dari Allah karena saya memilih jalan ini. Padahal Nabi yang paling banyak mengalami musibah, mengalami ujian, tidak menunjukkan jalan beliau keliru. Agama dilihat dari dalil, bukan dilihat dari musibah yang datang. Kecuali kalau memang dia berbuat maksiat lalu terkena musibah, ini mungkin peringatan dari Allah untuk menghapus dosa dia dan sebagainya. Kalau sampai dia buruk sangka kepada Allah, maka akan mengecillah syukur dia, kata Al-Khattabi rahimahullah. Kalau mengecil syukur dia, maka setan gembira. Akhirnya orang ini mulai menjauh dari Allah. Maka dari itu Rasulullah mengingatkan, barang siapa melihat sesuatu yang dia benci, hendaknya dia meniup ke sebelah kirinya dan mohon perlindungan kepada Allah dari setan, karena ini memang dari setan.
Setan ingin menggelincirkan dia agar tidak bersyukur, agar semakin jauh, agar semakin buruk sangka. Padahal kalau seseorang buruk sangka pada Allah, maka Allah akan memperlakukan dia sesuai dengan persangkaan dia tadi. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, apa itu? Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna abdi bi ma syaa. Di dalam riwayat Imam Ahmad itu, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, maka silahkan hambaku itu bersangka kepadaku sekehendak dia. Kalau bersangka yang baik, maka Allah memberikan apa yang dia sangkakan. Kalau bersangka buruk, naudzubillah, kalau terkena apa yang memang dia sangkakan itu. Sebagaimana orang-orang yang tatoyur, meramal nasib sial, sekedar mimpi ini, oh ini pasti sial, akhirnya buruk sangka pada Allah. Akhirnya terjadi apa yang dia sangka itu sebagai hukuman. Baik. Sementara di dalam hadis yang lain, dalam hadis Aisyah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, Rasulullah mengatakan, "Idza tamanna ahadukum falyastaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wajal." Apabila salah seorang dari kalian berangan-angan, bukan panjang angan-angan tapi angan-angan yang baik, harapan-harapan yang baik, maka hendaknya dia memperbanyak itu, karena dia hanyalah sedang memohon kepada Rabb-Nya azza wajal. Berarti apa? Baik sangka. Sementara mimpi yang buruk, setan berusaha menimbulkan keburuk sangkaan hamba kepada Allah. Makanya obatnya apa? Yaitu meniup ke sebelah kiri, meniup sebanyak 3 kali dan mohon perlindungan kepada Allah dari setan. Kalau itu dilakukan, maka ini tidak akan membahayakan dirinya, karena tipu daya setan telah apa itu istilahnya, gagal ya. Tapi kalau sampai dia yastarsil, melanjutkan apa yang ditiupkan oleh setan tadi, akhirnya betul-betul dia tidak bersyukur, akhirnya buruk sangka, akhirnya terjadi apa yang dia sangkakan tadi, karena sudah buruk sangka pada Allah. Akhirnya mimpinya membahayakan dia karena hasil dari dia sendiri. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, al-hadisus sabi' was samanun ba'da samanimi'ah, 887. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrahuha." Apabila salah seorang dari kalian melihat mimpi yang dia benci, falyabsuq an yasarihi salasa, maka hendaknya dia meludah, basaq itu ludah atau membuang kahak, ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali. Wal yasta'id billahi minasyaitani salasa, dan hendaknya dia mohon perlindungan kepada Allah dari setan sebanyak 3 kali. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaih, dan hendaknya dia berpindah dari sisi badan dia yang tadinya dia menghala ke situ, menghadap ke situ, atau di atas sisi badan itu. Rawahu Muslim. Nah, ini keadaan lebih berat lagi, yaitu apabila melihat mimpi yang dia benci, hendaknya dia sampai apa? Membuang kahak 3 kali. Kenapa hadis yang tadi cukup menghembuskan 3 kali? Maka kata sebagian ulama, yaitu lihat kadarnya. Mungkin kalau sekedar mimpi yang buruk tapi masih sederhana, ya sudah cukup tiup hembus sebanyak 3 kali. Tapi kalau sepertinya ini berat dan sangat menakutkan, maka hendaknya meludahnya lebih banyak lagi. Dijelaskan hikmahnya oleh Al-Allamah Al-Maziri rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Ini adalah sebagai bentuk penghinaan pada setan. Apalagi Nabi menyuruh apa? Sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Karena sisi kiri adalah sisi setan, yaitu sering setan itu dinisbatkan kepada yang kiri karena dia makan dengan tangan kiri, dan seterusnya. Ashabus shimal, mereka adalah penghuni neraka. Dan juga karena kiri itu sisi celaan, sebagaimana kanan itu sisi pujian. Makanya hendaknya dia meludahnya adalah ke kiri. Kenapa 3 kali? Ini lil mubalaghah, yaitu sebagai bentuk kesungguhan. Sebagaimana doa pun disunahkan 3 kali. Makanya minta perlindungan kepada Allah dari setan itu juga disunahkan sebanyak 3 kali, agar setan segera terusir, tidak lagi mendekat dan mengganggu tidur kita. Kadang kita sudah letih tidur, tahu-tahu diberi mimpi yang buruk sehingga susah tidur. Bangun dalam keadaan badan masih lenguh-lenguh lagi dan seterusnya. Ini tipu daya dari setan. Kemudian kenapa disunahkan untuk berpindah? Semua ulama mengatakan ini sunnah, tidak sampai wajib. Dan itu pun pendapat yang kuat juga. Yang mengatakan wajib kalau ada, itu juga bukan pendapat yang lemah, karena
Dohir dari perintah memang asalnya adalah menunjukkan kewajiban. Tapi jumhur ulama mengatakan untuk kali ini isyarat-isyarat yang ada menunjukkan ini adalah mustahab, tidak sampai wajib. Hendaknya dia berpindah dari sisi badan, karena boleh jadi sisi badan yang tadi diganggu oleh setan, maka jangan dia diam saja, hendaknya dia merubah. Semula mungkin ke arah kiri, sekarang tidur ke arah kanan. Kadang kita sudah tidur ke arah kanan, kemudian mungkin tak tahan lama-lama, kemudian terlentang, tahu-tahu bangun-bangun ya terjaga dalam keadaan membalik ke arah kanan lagi misalkan, tapi tahu-tahu ada mimpi buruk, segera berpindah ke kiri sebentar dan seterusnya. Intinya adalah melaksanakan hadis ini, berpindah dari posisi yang tadi setan itu mengganggu dia, agar ada harapan keadaan mimpinya nanti juga berubah. Cuma bagaimana dia tahu ini mimpi baik atau mimpi buruk? Ya memang kembalinya ke ahli takwilnya kalau dia belum paham. Karena terkadang kita mimpi yang buruk-buruk ternyata hasilnya baik dan seterusnya. Dan terkadang sebaliknya, dia mimpi yang buruk ternyata hasilnya adalah baik, atau mimpi yang baik hasilnya buruk, atau sesuatu yang tidak jelas. Seperti tadi pagi disebarkan oleh Syekh Abdul Rabi Abdul Ghani itu, yang pakar takwil mimpi itu, dia mengatakan kalau seseorang mimpi melihat angka 11, ini boleh jadi maknanya adalah dia akan berjumpa dengan orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah, kalau menolong pun ikhlas. Maka hendaknya dia yaitu bergembira mendapatkan teman seperti itu, jangan sampai dilepaskan dan sebagainya. Kalau kita angka 11 jangan-jangan nanti ada kebaikan pada tarikh ke-11, kita tak tahu. Dan itu pun mungkin, sebagaimana beliau sebutkan, terkadang angka begini menunjukkan yaitu bulan sekian, tarikh sekian. Gimana kita memastikan itu? Memang harus tanya ke takwilnya, ke ahli takwil. Dia yang akan mendapatkan taufik dari Allah untuk memahami makna-maknanya. Kali ini 11 maksudnya satu orang yang semula kesulitan bersendirian, tahu-tahu didatangi satu orang lagi. Ternyata itu makna angka 11. Terkadang itu maknanya. Nah, makanya perlu tanya ke pakarnya agar kita paham ini hasilnya mimpi yang baik ataukah justru mimpi yang buruk. Tapi ini sekitar qarinah, yaitu kalau kita mimpi dan kita jadi resah dan bersedih, maka hendaknya kita, kalau kita belum sempat tanya takwilnya, kita lakukan apa yang disebutkan dalam hadis ini, paling tidak untuk mengurangi kesedihan, sebagaimana yang disebutkan oleh rawi di dalam hadis tersebut. Rawi di antara rawinya adalah Abu Salamah yang meriwayatkan dari Abu Qatadah. Beliau mengatakan, saya pernah bermimpi seperti ada gunung yang hendak menimpa kepala saya, terasa sangat berat. Tapi kemudian saya menghembus ke kiri 3 kali, isti'adzah 3 kali. Setelah itu hilang, tidak ada apa-apa. Ini menjalankan hadis, zahir hadisnya seperti itu. Walaupun boleh jadi kalau ditanyakan takwilnya, ternyata hasilnya bagus, kita tak tahu. Tapi di malam itu ya sudah, kita jalankan hadis, karena zahirnya ini sesuatu yang menyusahkan kita, minta perlindungan kepada Allah dari setan. Baik, ilahuna wallahu a'lam.